Pasca jatuhnya benteng Sumba Opu ke tangan VOC pada tahun 1669, kerajaan Goa Talo pun runtuh. Makassar tak lagi menjadi kiblat perdagangan di wilayah timur Nusantara. Bukan saja harus mengakui kekuasaan Belanda, Sultan Hasanuddin dan pengikutnya juga dipaksa mematuhi isi perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Goa antara lain harus melepas kontrol sejumlah daerah sumber ekonomi dan penopang kekuasaannya. Belum lagi ancaman hukuman bagi mereka yang dituding telah membunuh orang-orang Belanda semasa perang. Dan itu tentunya sangat merugikan posisi tawar bangsawan dan kerabat kesultanan. Pengalihan kontrol kekuasaan Goa kepada kompeni melemahkan perekonomian kerajaan. Apalagi adanya larangan kepada rakyat Goa agar tidak lagi terlibat dalam perdagangan dan pelayaran. Pembatasan-pembatasan itu bukan saja menjatuhkan peran ekonomi kerajaan, tetapi juga memudarkan wibawa bangsawan Bugis Makassar yang terikat dalam perjanjian Bongaya. Namun, akhir perang dahsyat dalam sejarah VOC di Nusantara tersebut justru adalah awal dari periode sejarah yang sangat penting bagi dinamika perantauan orang Bugis Makassar di seluruh penjuru Nusantara. Jika sebelumnya hanya masyarakat pada umumnya yang bermigrasi ke seantero Nusantara, sejak perjanjian Bongaya, pola dan pelaku migrasi banyak dimotori oleh para bangsawan. Perjanjian Bongaya menimbulkan perubahan besar dalam organisasi politik di bagian timur Kepulauan Nusantara. Selain mendapatkan monopoli dagang di Pelabuhan Makassar, Belanda juga menerapkan berbagai pembatasan. Raja Goa bahkan diminta agar menganjurkan rakyatnya menanggalkan aktivitas kemaritiman mereka, mengubah profesi dari pelaut menjadi petani. Beberapa penulis bahkan menggambarkan jika situasi kala itu sungguh sangat dramatis. Mereka, orang-orang Bugis Makassar, dengan berlari menuju kapal-kapal mereka bagaikan pasukan Viking yang mencari kehormatan, kekayaan, dan tempat-tempat tinggal baru. Sepanjang 2 abad lebih mereka kemudian tidak hanya menciptakan dinamika ekonomi dan politik, tetapi juga akulturasi sosial budaya melalui perkawinan campuran. Fenomena ini bukanlah migrasi biasa diaspora Bugis Makassar. Bangsawan dan raja-raja kecil yang terikat dalam persekutuan dengan kerajaan Goa beserta pengikutnya tersebut mengembara dan membuka daerah baru yang kemudian menjelma menjadi komunitas-komunitas Bugis Makassar di berbagai daerah di Nusantara. Mereka mencari arena yang lebih leluasa untuk kehidupan yang lebih bebas, sekalipun menegakkan kewibawaan mereka di mata pengikutnya. Di tempat-tempat baru inilah mereka membaur ke dalam dinamika sosial politik lokal yang berlangsung melalui kerjasama saling menguntungkan. Pada naskah Babat Tanah Jawi maupun Babat Keraton Jawa menggambarkan jika prajurit-prajurit dari timur Nusantara ini membantu Trunojoyo dalam menjatuhkan kekuasaan Mataram yang disokong Belanda. Nama Karenggalesong dan Karengdeng Naba adalah 2 bangsawan kerajaan Goa Talo yang menjadi tokoh sentral dalam kisah perseteruan itu. 32 makam prajurit dari Goa di Kompleks Pemakaman Melati Sleman, Yogyakarta adalah saksi sejarah keterlibatan orang Bugis Makassar dalam dinamika politik setempat. Label kesatuan prajurit Bugis dalam ketentaraan di Keraton Yogyakarta yang ada hingga kini adalah bukti lain dari eksistensi Bugis Makassar di jantung kekuasaan Mataram. Bahkan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan salah seorang pahlawan nasional serta tokoh pendorong lahirnya Budi Utomo, leluhurnya pun berasal dari keturunan Bugis Makassar, yaitu dari silsilah Daeng Naba. Di Kalimantan, Sumatera, dan Tanah Semenanjung, keterlibatan orang-orang Bugis Makassar dalam dinamika lokal juga memberi warna baru. Di beberapa tempat mereka bahkan bisa masuk ke pusat-pusat kekuasaan istana, baik sebagai Raja Muda dalam kasus Kesultanan Melayu di Johor dan Riau, maupun sebagai Raja atau Sultan seperti di Aceh, Selangor, Trengganu, Pahang, dan Mempawah. Selain keterlibatan dalam dunia perdagangan hingga politik kekuasaan,
Sumbangan terbesar dari sejarah sosial orang-orang Bugis Makassar pasca perjanjian Bongaya adalah lahirnya manusia baru Nusantara dari perkawinan campur dengan warga setempat. Akulturasi budaya pun terjadi. Di sanalah akar kemajemukan yang menjadi kekuatan bangsa ini bermula. Sebagai spirit keindonesiaan kita hari ini. Sampai di sini catatan kaki kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan dari video ini, atau menambahkan referensi tema video kita selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Salam dan terima kasih.